Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya telah berkenan hadir di pertemuan pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis hukum ya yang disajikan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita telah sampai pada bab Al-Mashi 'alal Khuffain, yaitu pembahasan tentang hukum mengusap al-khuffain. Al-khuffain ini sejenis sepatu begitu ya. Al-khuffain ini biasa diterjemahkan ya, sebagai na'lun min jildin yughatti al-ka'bain. Jadi sejenis sendal sepatu yang dia panjang ukurannya, terbuat dari kulit ya. Ini mengecualikan yang tidak terbuat dari kulit, maka tidak disebut sebagai al-khuffain. Kemudian yang kedua, khuf, sepatu jenis ini itu tingginya harus sampai ke kedua mata kaki. Jadi kalau sepatu kita ya tingginya di bawah mata kaki, ini dia tidak termasuk kepada al-khuffain ini. Baik, sebelum kita mulai kajian, mari kita baca ya suratul Fatihah, yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah, para sahabat, para tabi'un, para ulama, para aulia, guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita semua dan berjasa bagi kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 'Anil Mughirati ibni Syu'bata radhiyallahu an qala kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima muttafaqun alaihi. Hadis yang pertama dalam bab ini diriwayatkan atau bersumber dari seorang sahabat ya yang bernama Al-Mughirah ibni Syu'bah. Beliau mengatakan bahwa beliau pernah bersama Rasulullah, maksudnya adalah dalam konteks safar ya. Dalam sebuah perjalanan beliau pernah menemani Rasulullah, lalu Rasulullah berwudu. Nah, ketika akan membasuh kakinya ya, atau fatawaddo'a di sini artinya beliau akan berwudu gitu ya. Fatawaddo'a ini fi'il madhi, kata kerja lampau, telah berwudu, tetapi maksudnya adalah aroda ayatawaddo'a, bermaksud untuk berwudu gitu ya, hendak berwudu. Fa'ahwa itu lalu saya mengulurkan tangan ya, li'angzi'a khufaihi. Tujuannya beliau Al-Mughirah ibnu Syu'bah mengulurkan tangan itu ingin mencopot kedua sepatunya Rasulullah. Ini salah satu bentuk adab ya, salah satu bentuk khidmah pengabdian kepada Rasulullah SAW dari sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah.
memberikan pelayanan, memberikan khidmahnya ya untuk Rasulullah. Salah satu yang paling sederhana ya membantu mencopotkan sepatunya ya. Fakola, lalu Rasulullah ya ketika melihat gerak-gerik sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah, beliau mengatakan da'huma, tinggalkan itu, jangan dilakukan ya, nggak perlu dicopot. Fa ini adkhaltuhuma tahirataini, sesungguhnya aku telah memasangnya memakai kedua sepatuku itu tahirataini ketika dalam keadaan telah bersuci ya, memakai kedua sepatunya itu ketika sudah dalam keadaan bersuci. Jadi sebelum memakai sepatu beliau sudah berwudu dulu, bersuci. Nah, ketika akan berwudu lagi beliau tidak melepaskannya. Famasaha alaihima, lalu sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah melihat Rasulullah itu mengusap, famasaha alaihima ya, keduanya diusap oleh Rasulullah. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Walil arba'ati anhu illa nasa'iyya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'fun. Menurut Imam ahli hadis yang 4 ya, artinya ashabus sunan, ada di sana Sunan Abu Dawud, ada Sunan At-Tirmidzi, ada Sunan Ibnu Majah, ada Sunan An-Nasai. Ya, ada illa Nasai, kecuali dalam Sunan An-Nasai gitu ya. Ada riwayat yang mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalahu, bahwa Nabi mengusap bagian atas khuf dan bawahnya. Dan di dalam isnad hadis ini terdapat kelemahan ya, kedhaifan, artinya ada rawi yang dhaif. Berdasarkan hadis yang pertama tadi ya, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima, dipahami oleh mayoritas ulama ya, bahwa mengusap sepatu khuf ya, dengan definisi tadi khuf adalah diperbolehkan sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki. Menurut sebagian ulama, dan ini mayoritas ya. Tetapi ada kelompok lain yang berpendapat bahwa hadis ini ya bertentangan dengan perintah yang ada di dalam Al-Qur'an. Di mana ya di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa arjulakum ilal ka'bain. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ya ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian ya ilal ka'bain, sampai bagian mata kakinya. Nah, di dalam ayat ini ya dikatakan bahwa kaki itu dibasuh, disiram pakai air. Ya, dibasuh, disiram pakai air. Itu perintah yang ada di dalam Al-Qur'an. Dalam hadis tentang wudhu, tentang tata cara wudhu yang diriwayatkan dari beberapa sahabat, seperti yang kita ulas beberapa waktu yang lalu, Rasulullah itu membasuh, ya, menyiram kedua kakinya dengan air, tidak diusap. Nah, bagi kelompok ini, gitu ya, hadis tentang mashul khuf, mengusap
mata kaki seperti yang diriwayatkan dari sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah, sekalipun kualitasnya sahih, ya, di sini dikatakan muttafaqun alaihi, bahwa hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Tetapi bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis sahih yang lainnya. Nah, bagi kelompok ini, hadis ini ya tidak bisa dipakai. Ya, tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan hadis atau ayat Al-Quran tadi. Tetapi menurut mayoritas ulama, ya, bahwa sejatinya tidak bertentangan antara ayat tentang tata cara berwudu itu, ya, dengan hadis yang dipraktekkan oleh Rasulullah ini, ya, atau cara berwudu, cara bersuci yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah itu, ya, menentang, ya, ayat Al-Quran, bukan. Nah, ini konteksnya, ya, adalah di dalam konteks safar tentunya, ya. Jadi kalau di dalam konteks safar, bepergian, itu ada yang disebut sebagai rukhsah, ya, atau keringanan, ya, di mana orang kalau sedang dalam keadaan bepergian itu seringkali ribet, gitu ya, seringkali tidak kondusif, ya. Misalnya kalau harus melepas sepatu, ya, sehingga di sini, ya, Rasulullah itu mempraktikkan, mengajarkan satu cara bersuci yang lebih mudah, ya, yang lebih mudah dibanding harus melepas sepatu, kaos kaki, ya, kemudian menyiramnya dengan air dan nanti dipasang lagi, ya. Nah, hadis ini menjelaskan itu, gitu ya, menjelaskan tentang syariat rukhsah di dalam bersuci. Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang kewajiban membasuh kedua kaki itu adalah bentuk azimah, ya, atau hukum asal, ya, atau syariat yang dasar, yang permulaan, ya, yang yang harus dilakukan dalam keadaan normal. Nah, hadis ini, hadis riwayat dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah itu menjelaskan tentang itu, ya, menjelaskan tentang rukhsah itu. Nah, sekalipun ini tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, ini juga menjadi syariat, ya. Ini juga menjadi syariat. Nah, ini menunjukkan bahwasannya as-sunnah itu juga bisa menjadi sumber ketentuan dalam Islam, ya, secara mandiri, secara mustaqillah. Sekalipun tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, hanya ada di dalam hadis, ini juga masih bisa, ya, menjadi sumber ajaran Islam. Termasuk diantaranya adalah mazhab Syafi'i, ya, yang mengakui adanya syariat mashul khuf ini, al-mashu alal khuf. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, sebagai salah satu ulama bermazhab Syafi'i memaksudkan seperti itu, ya, memaksudkan pengutipan penyebutan hadis ini dalam bab satu khusus ini, ya, adalah untuk menunjukkan bahwasanya ada dasarnya tentang syariat al-mashu alal khufain sebagai pengganti ghuslur rijlain, atau sebagai ganti dari membasuh kedua kaki, gitu ya. Dan ini dalalah hukumnya, ya, adalah al-jawaz, adalah al-mubah,
ya, bukan apa namanya kewajiban, bukan, ya, bukan pula kesunahan al-mustahab misalnya, tetapi hanya pada level al-ibahah, ya. Jadi di sini tidak ada keterangan hukumnya apa, ya teman-teman. Wajibkah kalau dalam keadaan safar melakukan al-mashu alal khufain. Jadi kalau ditinggalkan justru malah berdosa misalnya, ataukah dianjurkan gitu ya untuk melakukannya, sunnah hukumnya, atau mubah, jawaz. Tidak ada redaksi dalam hadis ini yang menyebutkan wajib, sunnah, atau mubah atau haramnya. Nah, hukum yang diambil oleh para ulama dari hadis ini ya adalah pada level al-ibahah atau al-jawaz, ya. Nah, ini hasil ijtihad, hasil istinbatul ahkamnya. Jadi hadis ini menjadi dalil tentang kebolehan ya al-mashu alal khufain, mengusap kedua khuf, ya, terutama saat dalam masa perjalanan, waktu perjalanan safar. Nah, nanti ada hadis lain yang menjelaskan tentang boleh juga loh ketika saat di rumah tidak safar gitu ya, pada musim dingin banget misalnya, itu kita tidak melakukan ghuslur rijlain ketika berwudu, tapi cukup dengan al-mashu alal khuffain. Nanti ada keterangannya sendiri. Jadi secara umum ya hadis ini menjelaskan tentang kebolehan al-mashu alal khuffain, mengusap khuf tadi itu. Sedangkan hadis yang berikutnya yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah, dikatakan ya cara Rasulullah mengusapnya seperti apa, ya, bahwa yang diusap itu adalah bagian atas sepatu dan bagian bawah sepatu. Tetapi kualitas hadis ini ya dhaif. Nah, nanti dari hadis ini juga, dari hadis yang pertama tadi, aduh mati. Kita bisa memahami ada dua syarat ya yang harus dipenuhi untuk orang yang mau mengambil rukhsah al-mashu alal khuffain ini, ya. Syarat yang pertama, ya, syarat yang pertama adalah dia harus berasal dari jenis khuf, ya. Dalam hadis ini disebutkan li'angzi'a khufaihi. Nah, sedangkan definisi dari khufain, dua sepatu ini adalah bahannya pertama dibuat dari kulit, yang kedua adalah dia setinggi mata kaki. Kalau dia tidak terbuat dari kulit, ya, atau tingginya tidak setinggi mata kaki, maka tidak termasuk khuf. Ya, sepatu pantopel kita misalnya, atau sepatu sport kita yang saya kira cukup pendek gitu ya, itu tidak termasuk khuf, tidak memenuhi syarat kalau sekedar diusap. Jadi harus dicopot dan dibasuh kakinya kalau mau berwudu. Yang kedua, syarat yang kedua dari hadis di atas tadi adalah ketika kita memakainya, kita sudah harus dalam keadaan suci, ya, baik suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi harus wudu dulu. Ya, nanti setelah itu batal tidak masalah. Ketika kita berwudu, kita tinggal
mengusap untuk bagian kakinya, tidak perlu dibuka. Nah, itu dua syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin mengambil rukhsah mengusap khuf ini. Ada keterangan ya bahwa mazhab yang membolehkan mengambil rukhsah ini atau adanya syariat maskhul khuf ini diantaranya adalah mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Ya. Sedangkan mazhab Malikiyah itu tidak mengenal ya rukhsah semacam ini. Rukhsah kebolehan ya mengusap kaki, mengusap khuf sebagai pengganti basuhan kaki. Nah, yang menolak selain mazhab Malikiyah ini adalah ya mazhab Hadwiyah atau Syiah Zaidiyah. Kemudian Syiah Imamiyah dan kaum Khawarij itu menolak syariat maskhul khuf ini. Argumentasinya ya seperti yang sudah kita bahas tadi ya, yaitu dengan mengatakan bahwa ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis yang kemarin kita bahas tentang tata cara berwudu gitu ya. Hadis berikutnya tentang cara yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mengusap khuf ini. Hadis dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah yang dinilai dhaif oleh para ulama itu mengatakan yang diusap itu bagian atas dan bagian bawahnya. Tetapi kalau kita baca hadis setelahnya, wa an Aliin radhiyallahu an ya annahu qol, bahwasanya Sayyidina Ali beliau berkata laukana ad-dinu birra'yi lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Beliau mengatakan begini, seandainya agama itu dibangun di atas dasar opini ya, pribadi seseorang, niscaya ya mengusap bagian bawah khuf sepatu itu lebih masuk akal ya dibanding mengusap bagian atasnya, karena biasanya yang kotor itu yang bawah, yang dibersihkan itu ya yang kotor gitu ya. Kalau yang bagian atas kan tidak terlalu pada umumnya sepatu itu. Saya pernah melihat Rasulullah ya mengusap bagian atas ya zahiri khufaihi, bagian yang tampak dari sepatu beliau. Hadis dari Sayyidina Ali ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad hasan bi isnadin hasanin, artinya hadis ini tsabit gitu ya. Nah, sedangkan hadis yang di atas intinya begini, hadis dari Sayyidina Ali ini bahwa yang dibasuh oleh Rasulullah ketika mengusap khufnya itu hanya bagian atasnya. Ya. Sedangkan riwayat dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah itu bagian atas dan bagian bawah. Ya. Jadi dua orang sahabat menyaksikan peristiwa yang sama atau mungkin dalam momentum yang berbeda ya, tapi untuk satu kasus yang sama, dalam hal ini adalah mengusap khufain, tetapi amatannya berbeda. Kalau pengamatannya Al-Mughirah ibnu Syu'bah, Rasulullah itu mengusap bagian atas dan bawahnya. Sedangkan Sayyidina Ali melihat Rasulullah mengusap bagian atasnya. Ya, bagian bawahnya tidak.
Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari ikhtilaf ya. Kita kalau dalam kelas metode pemahaman hadis ya mempelajari tentang mukhtaliful hadis atau ikhtilaful hadis. Ya, bisa jadi ikhtilaful hadis itu ya terjadi antara hadis dengan Al-Qur'an seperti kasus di atas tadi menurut sebagian kelompok. Bisa jadi antar hadis ya. Sebagaimana kasus ini ya. Hadis riwayat Al-Mughirah ibnu Syu'bah dan hadis riwayat dari Sayyidina Ali ini berbeda. Ya, mana yang bisa diikuti? Mana yang menjadi syariat? Ya, nah ini dianalisa oleh para ulama, ditelaah. Oh, ternyata riwayat Al-Mughirah ibnu Syu'bah itu berkualitas do'if, ya berkualitas do'if. Ya artinya ya di sini tidak bisa dijadikan hujah gitu ya. Sedangkan riwayat dari Sayyidina Ali ya ini berstatus hasan, artinya dia termasuk hadis makbul ya. Kalau dalam mustalahul hadis ini disebut sebagai hadis makbul, hadis yang bisa diterima sebagai hujah. Di sini perlu dijelaskan ya, wal hadis fihi ibanatun lima halil maskhi al khufain. Sekali lagi hadis ini menjelaskan tentang bagian mana dari khuf kita yang harus dibahas, yang harus diusap gitu ya. Wa annahu zahiruhuma la ghairu. Berdasarkan hadisnya Sayyidina Ali, yang diusap itu bagian atasnya, tidak lainnya, termasuk bagian bawah itu tidak perlu gitu ya. Wala yamsah asfalahuma, dan bagian bawahnya itu tidak perlu diusap. Wal ulama'i fi dzalika qaulani. Para ulama ini terbelah menjadi dua kelompok. Ahaduhuma ayyughammisa yadaihi fil ma'i tsumma yadau batina kaffi al yusra tahta akbil khuf wa kaffihil yumna al atrofi asabi'ihi tsumma yamurru al yumna ila saqihi wal yusra ila atrofi asabi'ihi wa hadza lisyafi'i. Tentang wasanihima mashu alal khuf duna asfalihi wa hiya allati afadaha haditsu aliyin alaihi salam hadza. Nah, ini ada dua kelompok ulama gitu ya intinya tentang bagaimana cara mengusap khuf. Kelompok ulama pertama mengatakan begini, bahwa caranya adalah orang memasukkan air dulu, tangannya ke dalam air maksudnya. Ya, sumayadau batina kaffi al yusra tahta uqbal khuf. Tangan kita celupkan dulu ke air, lalu bagian tangan kiri kita, ya, bagian tangan kiri kita, sumayadau batina kaffi al yusra, tangan kiri kita ini, ya, kita taruh di bawah kencet yang bagian bawah gitu ya. Kencet itu tumit ya. Ini kita taruh di bagian tumit ya. Wa kaffahu al yumna ala atrofi asabi'ihi. Lalu bagian telapak tangan kanan kita itu bagian depan ya. Jadi tangan kiri itu bagian tumit, kemudian tangan kanan itu bagian telapak kaki yang depan gitu ya, bagian jari-jarinya. Tsumma yamurru al-yumna ila saqihi wal yusra ila atrofi asabihi. Lalu dari bagian kalau tangan kanan itu kita tarik ke atas ya, tarik ke atas ke ujung jari, kemudian ke punggungnya kaki kita
sampai ke atas, ke tumit kita, ya. Sampai di sini katakan ilasaki, sampai ke bagian betis kita, ya. Jadi tangan kita ini akan kita taruh di bagian bawah jari kaki, lalu kita tarik ke atas kaki, ya, sampai ke bagian atas mata kaki. Nah, sedangkan tangan kiri kita itu kita tarik dari arah tumit ke arah jari-jari kaki. Nah, wahadza lisyafi'i, cara ini ya adalah cara yang dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, menggabungkan dua riwayat tadi, ya. Kemudian juga didasarkan riwayat yang lainnya, ya. Ada hadis dari Al-Mughirah yang mengatakan begini, annahu sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaihi wa wada'a yadahu al-yumna ala khuffihi al-aiman wa yadahu al-yusra ala khuffihi al-aisar thumma masaha a'lahuma mashah wahidah ka'anni anzuru asabi'ahu alal khuffain. Rawahu al-Baihaqi wa huwa munqati'un ala annahu la yafi bitil kasifah. Nah, ini hadisnya mungkoti, hadisnya lemah juga begitu ya. Jadi kalau cara yang dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i ya bagian atas dan bagian bawah khuf kita itu semuanya diusap, ya, semuanya itu diusap, atas bawah diusap. Nah, kelompok ulama yang kedua memahami ya bahwa yang diusap itu bagian atasnya saja, yang bawah nggak usah, ya. Wahia allati afadaha haditsu aliyin alaihissalam hadza. Nah, ini sebagaimana ya riwayat dari Sayyidina Ali tadi. Wa ammal qadru al mujzi'u min dzalika faqila la yujzi'u illa qadra salasi asabi. Wakila walau bi usbu'in. Wakila la yujzi'u illa idza masaha aktsarahu. Tentang bilangan yang dianggap cukup ya untuk dinilai sah ya wudunya dengan cara mengusap khuf ini, ada yang mengatakan cukup yang digunakan mengusap itu cuma 3 jari, ya, 3 jari di belakang, di atas, bawah, semuanya itu, ya. Ada yang mengatakan walau biusbuin, 1 jari aja sudah cukup. Jadi 1 jari ini kita basahi lalu digunakan untuk mengusap khuf kita. Menurut pendapat yang lain, la yujzi'u illa idza masaha aktaru. Yang pendapat ketiga mengatakan yang penting lebih banyak diusap gitu ya bagian khuf kita daripada yang tidak diusap, entah pakai 1 jari atau 3 jari atau 1 tangan penuh gitu ya, itu tidak menjadi syarat. Yang penting semuanya lebih banyak diusap, yang diusap daripada yang tidak diusap, ya. Hadis berikutnya wa an Sofwana ibni Asalin qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safron alla nangzi'a khifafana salatata ayyamin walayaliyahunna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akhrajahu an-Nasaiyu wa Tirmidziyu wa lafdzu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa shahhahahu. Diriwayatkan dari sahabat Sofwan ibnu Asal, beliau mengatakan Rasulullah itu pernah memerintahkan kami ketika kami sedang dalam keadaan safar gitu ya,
Allah nangzi'a khifafana. Kita tidak perlu mencopot khuf kami selama 3 hari 3 malam. Ya. Kecuali karena jinabat. Ya, kecuali karena jinabat. Jadi kalau di dalam masa perjalanan safar ya itu mengalami jinabat, mimpi basah atau bersetubuh begitu, maka dia harus dilepas untuk mandi besar gitu ya. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Nah, boleh melakukan mashul khuf itu ya karena hadas yang diakibatkan oleh BAB, pipis maupun tidur ya. Artinya hadas-hadas kecil gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam At-Tirmidzi. Redaksinya ini adalah milik Imam At-Tirmidzi atau riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah wa shahhahahu. Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah menilai hadis ini berkualitas sahih ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita 3 hal. Yang pertama ya tentang kapan rukhsah mashul khuf ini, kemurahan, keringanan boleh melakukan usapan terhadap sepatu ini dilakukan, yaitu ketika dalam keadaan safron, idza kunna safron, ketika kita melakukan safar. Jadi di sini safar itu menjadi ilat ya, menjadi alasan kebolehan kita mengambil rukhsah ini. Sama dengan ilat kita boleh berbuka puasa, tidak puasa ketika sedang dalam keadaan safar. Kita boleh jamak ya, kita boleh qashar karena safar. Dan lain sebagainya. Jadi safar ini menjadi ilat yang banyak disebut ya dalam penerapan sejumlah rukhsah, sejumlah ketentuan syariat yang nilainya lebih ringan ya. Kenapa safar ini sering disebut ya? Karena safar itu masa perjalanan itu masa yang berat ya, repot banget ya. Ada yang mengatakan, ada riwayat mengatakan bahwasanya safar itu qit'atun minal azab ya, satu potongan dari siksaan ya, siksaan di neraka itu rasa-rasanya itu ya bisa ditemukan kalau kita melakukan perjalanan udah capek, lelah gitu ya, urusan banyak, pikiran pecah-pecah dan lain sebagainya. Karena itu syariat memberikan kemudahan ya, banyak kemudahan ketika seseorang sedang dalam keadaan safar. Yang kedua adalah batas waktu bolehnya mengambil rukhsah ini, yaitu 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Nah, setelah habis masa 3 hari 3 malam ini ya harus kembali kepada hukum azimahnya, yaitu pakai ghuslur rijlain, pakai membasuh mata kedua kaki lagi ya, tidak boleh pakai rukhsah ini. Berikutnya ketentuan yang bisa dipahami dari hadis ini adalah mashu alal khufain, mengusap sepatu ini hanya berlaku untuk hadas kecil saja. Kalau hadas besar, jinabat, itu ya tidak bisa. Ya, misalnya mandi besar tapi sepatunya masih dipakai, niatnya mau diusap saja. Nah ini tidak berlaku ya untuk hadas besar. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah. Baik, itu adalah 3 atau 4 hadis yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga ya apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya, menambah wawasan ya kita bersama tentang ternyata ada loh ya syariat tentang mashul khufain, mengusap kedua sepatu ya.
selain juga di dalam berwudu ya. Selain membasuh kedua kaki ketika berwudu, ternyata ada juga istilah al-mashu alal khuffain atau mengusap kedua sepatu kita tanpa melepaskannya. Dan sekali lagi untuk sepatu-sepatu kita hari ini pada umumnya itu tidak masuk ke dalam status al-khuf ya, jadi harus dicopot karena biasanya terbuat dari kain atau bahan yang bisa ditembus air gitu ya. Nah kalau khuf ini dia anti air teman-teman ya, anti air, tertutup rapat. Bahkan kalau khuf bolong itu juga tidak boleh ya. Demikian ya. Silahkan, mungkin ada satu pertanyaan saja. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya. Waalaikumsalam ya. Masalah khuf ini, saya kan kalau kata suami saya sih dulu itu namanya khuf. Jadi gini, khuf itu saya nanya itu boleh nggak? Maksudnya kalau kita pakai khuf itu, apakah nanti kita pakai sepatu lagi atau pakai sendal lagi atau enggak? Soalnya kalau misalnya saya ngelihat khuf yang saya punya di rumah ini, itu kalau misalnya dipakai untuk perjalanan, itu kayaknya nggak memungkinkan kalau nggak pakai sepatu lagi. Soalnya kenapa dia tuh emang dari kulit dan nggak nembus juga, cuman kayaknya kalau misalnya kena batu gitu bakalan sakit kaki itu. Nah itu apakah boleh pakai sepatu lagi atau bagaimana? Oke, apakah masih boleh pakai sepatu lagi atau bagaimana? Nah itu kalau ngeliat yang di rumah tuh, aduh. Iya, iya. Di sini tidak dibahas ya, dalam hadis-hadis tadi itu tidak dibahas apakah boleh pakai sepatu lagi, dilapisi lagi atau tidak. Tetapi ini kan kembali kepada adat istiadat gitu ya, penggunaan yang lumrah ya. Nah, al-uraf atau adat ini ya pada dasarnya ya boleh-boleh saja ya. Tidak ada larangan yang spesifik, tidak haram, tidak ada kalau kita sudah pakai khuf kemudian kita pakai sepatu kemudian berdosa, itu tidak. Pakai khuf juga bukan ibadah ya. Pakai khuf itu bukan ibadah. Khuf juga bukan agama. Khuf itu bukan agama, tetapi produk ya industri pada zamannya gitu loh. Sama seperti ya sepatu hari ini itu kan tidak ada nilai nilai sakralnya gitu loh. Jadi mau dipakai atau tidak ya silahkan, itu boleh-boleh saja. Nah, kenapa khuf ini menjadi salah satu pembahasan dalam ilmu fikih? Karena itu ada di dalam hadis ya, karena itu disebutkan di dalam hadis. Tetapi syariatnya itu bukan khufnya. Syariatnya itu bukan khufnya, tetapi tentang kebolehan mengusap khuf yang saat itu pada zaman Rasulullah SAW itu sudah ada gitu. Jika sedang dalam perjalanan ya, itu kayaknya mungkin agak merepotkan seperti itu ya, akhirnya diberi keringanan, rukhsah seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh, kalau saya jawab boleh saja. Mau pakai sepatu lagi atau sandal lagi ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ustazah Raihana. Bagi teman-teman yang ingin melihat khuf, nah ini tadi Ustazah Raihana sudah menyatakan di rumah beliau ada khuf ya. Kalau pengen melihat langsung silakan, mungkin boleh silaturahim. Mungkin kita cukupkan kajian kita ya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, menambah wawasan kita bersama ya, dan berkah ya bagi kehidupan kita. Rasulullah itu pernah mengatakan begini dalam hadis yang masyhur sekali di kalangan ahli hadis, nadharallahu imra'an sami'a maqalati. Allah itu akan mencerahkan ya, memberi nadroh. Nadroh itu cahaya ya, di wajah gitu ya.
pada orang sami'a maqolati, orang yang mau mendengarkan makalah-makalahku, sabda-sabdaku gitu ya. Fawa'aha, lalu dia menghafalnya ya. Fa'adaha ya kama sami'a. Kemudian dia menyampaikan kepada orang lain sebagaimana dia mendengarnya. Ini hadis ini menjadi dalil ya, dasar keutamaan belajar hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis tadi ya ada 3 poinnya. Pertama adalah mendengarkan, ya, ibadah dengan kuping. Ya, mendengarkan saja pembacaan hadis itu Allah akan memberi sesuatu ya kepada kita. Yang kedua adalah fawa'aha, dia menghafalkannya. Nah, ini ibadah otak ya. Ngapal itu otak. Yang ketiga fa'adaha, al-ada, menyampaikan. Ya, ini ibadah mulut ya, ibadahnya cangkem. Jadi kuping, pikiran, cangkem kita ini bisa beribadah gitu ya dengan bermodalkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita dikit-dikit dapat lah ya barokah dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ghairibi 'alaihim. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu Ustaz. Rehana, kalau bisa tuh difotoin dong, tolong UF-nya di-share di sini biar saya tahu. Iya, nanti di-share di grup saja, Ustazah Iya, Rehana. iya. Insya Allah share di grup. Insya Allah. Oke, saya izin live dulu. Rehana. Iya, sama-sama.